apa? Sedentary life, ya, malas jalan dan segala macam, sehingga metabolismenya terganggu sehingga muncul diabetes. Itu ya. Banyak kasusnya di masyarakat. Kemudian jadi dokter ini mungkin mau menjelaskan bahwa ini anatomi pankreas ya. Jadi pankreas itu menghasilkan sel apa saja? Ada sel alfa, beta, dan delta. Kalau alfa yang menghasilkan apa namanya? Insulin. Bukan. Sel alfa. Oh, sel alfa. Alfa adalah hormon glukosa. Apa fungsi glukagon? Untuk memecah. Glukagon kebalikannya dengan insulin. Kalau insulin dia memasukkan gula ke dalam sel, kalau glukagon dia membongkar glukosa keluar dari sel sehingga kadar gula akan meningkat. Kasusnya contohnya apa kalau glukagon? Misalkan contoh, jika terjadi aktivitas sistem simpatis, kalau kita lapar, itu kan simpatisnya akan bekerja, kita gemetar, saraf dan segala macam, dan akan terjadi aktivasi dari hormon glukagon. Tujuannya apa? Supaya gulanya keluar, yang untuk energi. Contohnya itu. Tapi kalau insulin kebalikannya, insulin adalah memasukkan gula ke dalam sel. Lokasinya ada di mana? Ada di sel beta pankreas. Kemudian sel deltanya apa? Contohnya adalah somatostatin. Apa fungsinya somatostatin? Dia ada semacam inhibisi. Jadi dia menghambat hormon-hormon yang tadi tujuannya adalah untuk meregulasi atau membentuk suatu sistem homeostasis. Jadi menyeimbangkan. Contoh misalkan dia menghambat insulin. Dia menghambat misalkan contoh menghambat hormon-hormon yang ada di saluran cerna, misalkan di lambung. Kan mengeluarkan asam. Berarti kalau asam yang terlalu banyak, dia dihambat oleh yang namanya hormon somatostatin. Contohnya demikian. Begitu juga dia juga bekerja di susunan saraf pusat, ya. Saya coba saja, lalu kemudian, nah ini contohnya ya, contohnya sel alfa ini glukagon, sel beta ini contohnya insulin ya, dibuat dari proinsulin, lalu ada hormon lain, amilin ini juga hormon pencernaan, lalu sel delta ini somatostatin, sel ini adalah grelin ya, sudah diterjemahkan sama nama gila ya. Grelin apa grelin itu? Hormon grelin itu apa? Grelin hormon lapar. Kenyang. Oh, kenyang. Jadi kalau hormon grelin meningkat itu kita akan kenyang. Tapi kalau hormon satunya kebalikannya namanya apa? Masih ingat? Leptin. Kalau leptin itu keluar berarti kita merasa lapar. Gitu ya. Ya, ini jawab saja. Berarti insulin dilepaskan dari sel beta pankreas pada glukosamin, terutama juga ada gula. Tapi juga ada hal-hal lain yang meningkatkan keluarnya hormon insulin, misalkan GLP-1, ya dan seterusnya. Itu baca sendiri ya. Nah, ini prinsipnya. Jadi kalau misalkan ada glukosa itu di luar sel, maka glukosanya akan masuk. Jadi glukosa itu kalau masuk, dia butuh transporter, dia butuh jembatan untuk dia masuk ke dalam sel. Namanya apa? Namanya GLUT. Nah, GLUT ini di setiap organ beda-beda. Kalau misalkan di heart itu ada GLUT 2. Tapi kalau di organ yang lain, misalkan di otot rangka itu GLUT 4. Kemudian di sel lemak juga GLUT 4. Yang penting diketahui adalah pada penyimpanan gudang kita itu ada 3 yang utama. Gudangnya gula itu ada 3. Di mana yang pertama? Ada yang tahu? Masih ingat? Di hepat. Penyimpanan gula yang terbesar ada di hepat. Yang kedua di mana? Yang kedua di otot. Yang ketiga ada di sel lemak. Jadi gula bisa diubah menjadi sel lemak. Oke ya. Prinsipnya gimana? Jadi glukosa akan masuk. Ya, kalau ada banyak glukosa di sini, glukosa akan masuk. Dia akan diubah oleh enzim ini. Dia akan glukosa akan masuk ke dalam mitokondria. Mitokondria akan menghasilkan ATP ya. Dia akan sistem respirasi. Lalu dia akan aktifkan kanal ini akan tertutup sehingga akan menyebabkan depolarisasi sehingga kanal kalsium akan terbuka, lalu ion kalsium masuk dan kemudian kalsium yang masuk ini akan mengaktifkan retikuloplasma. Di sini ada ya, lalu akan menggeser vesikel yang berisi insulin untuk fusi dengan sel yang keluar. Itu prinsipnya. Jadi kalau ada gula, maka insulin akan keluar. Ini mekanisme.
Ya, ini obat-obatnya yang stimulasi keluarnya insulin, golongan sulfonylurea dan segala macam. Lalu ada yang menghambat ini obatnya. Nah, insulin ini mau menjelaskan bahwa degradasinya ada di liver dan juga ada di ginjal. Jadi kalau orang-orang dengan gangguan ginjal, kalau diberi insulin, kira-kira gimana? Berarti insulinnya nggak bisa keluar, kadar insulin dalam darah meningkat, akibatnya seseorang pasien akan cenderung mengalami hipoglikemi. Nah, ini secara molekuler, jadi ini maksudnya menjelaskan bahwa insulin itu bekerja pada yang namanya reseptor tirosin kinase. Lalu dia akan mengaktifkan reaksi di dalam sel, lalu mengaktifkan namanya IRS, ini adalah insulin reseptor substrat. Kira-kira Anda tahu nggak kenapa kok seseorang bisa mengalami resistensi insulin? Jadi kan kalau Anda belajar mengenai obat, ada yang namanya insulin sensitizer. Ada seseorang bisa mengalami resistensi insulin, itu maksudnya bagaimana? Bisa terjadi, bisa karena kerusakan selnya. Terus juga karena dia hipersensitivitas terhadap reseptornya kan juga bisa, Dok. Udah ya, betul. Ya, kurang lebih sama. Jadi intinya di sini. Di sini intinya. Kalau kita belajar secara molekuler ya, jadi intinya di IRS. Nanti pakai bukti ya sudah. Jadi gini. Tadi kan saya katakan bahwa tubuh itu butuh glut, kalau tadi glut ya, ada semacam jembatan itu harus keluar supaya insulin bisa masuk. Jadi insulin itu ibarat kunci. Jadi kunci itu akan nempel pada glutnya. Glutnya terekspresi, lalu dia buka, selnya gulanya bisa masuk. Nah, untuk menggeser glut dari dalam sel ke membran sel itu butuh namanya IRS. Ini yang mengaktifkan. Jadi kalau dikatakan bahwa seseorang mengalami resisten itu karena ininya nggak fungsi. Itu maksudnya ya. Sehingga glutnya itu nggak bisa bergeser ke membran sel sehingga dia nggak bisa membuka. Akibatnya gula yang ada di luar sel tidak bisa masuk. Apa bahayanya? Bahayanya apa bahayanya? Kalau gula nggak bisa masuk ke dalam sel apa bahayanya? Dia ini akan ada di luar sel. Dia akan di luar sel. Kalau di luar sel banyak apa bahayanya? Dia akan bentuk senyawa yang namanya AGE atau advanced AGE. Anda bisa cari ya, advanced glycation and product. Jadi ibarat gampangannya gula ini akan menempel di mana-mana, akan menempel di protein, akan menempel di DNA, akan menempel di mana-mana. Kalau dia misalkan menempel di protein, misalkan dia menempel di kolagennya sel otot pembuluh darah jantung, maka akibatnya seseorang akan mengalami pembuntuan massa. Tapi kalau misalkan dia menempelnya di sel saraf, maka sarafnya akan rusak. Jadi kenapa kok dikatakan bahwa diabetes itu berbahaya? Dia adalah suatu mother of disease. Kenapa? Karena dia bisa merusak seluruh organ tubuh. Kalau ini tadi, AGE tadi, itu kok nggak bisa ya? Jadi dikatakan dia sensitif atau tidak tergantung dari ininya. Jadi ini bisa dirusak, ini bisa dirusak, ini bisa dirusak. Dirusak oleh siapa? Oleh radikal bebas, oleh sel inflamasi. Kenapa kok bisa inflamasi? Contoh, seseorang yang kegemukan itu cenderung mengalami diabetes. Kenapa? Karena seseorang yang obesitas itu dia cenderung untuk dia akan mengalami yang namanya inflamasi tapi grade yang rendah, tapi terus menerus. Nah, akibatnya inflamasi yang kronis itu dapat merusak ini dan ini. Akibatnya seseorang jadi tidak sensitif. Itu ya, itu patofisik. Nah, tadi ini maksudnya dokter ini mau menjelaskan bahwa ada glut 1, glut 2, glut 3, glut 4, glut 5. Kalau glut 2 biasanya ada di liver. Kalau yang lain-lain, massa dan adipose ada, itu merupakan suatu glut 4. Ya, untuk buka tadi ya. Nah, apa efek insulin?
dia sifatnya membentuk. Berarti dia akan menekan gluconeogenesis. Ya, dia akan meningkatkan produksi dari lemak dan protein. Ya, sifatnya anabolik intinya. Ya. Dia menghambat glikogenosis. Apa artinya ini? Menghambat pemecahan. Lisis artinya kan pemecahan dari glikogen. Jadi memecah glikogen untuk tidak berubah menjadi gula. Ya. Jadi sifatnya intinya pokoknya anabolik bukan katabolik. Bukan membongkar tapi dia membentuk. Itu intinya. Glukagon, kalau tadi itu kebalikannya glukagon ya, dia membongkar. Jadi kebalikannya insulin intinya ini. Oke, nah sekarang saya masuk aja diabetes. Diabetes ini berdasarkan bentuknya ada dibagi menjadi 4 sebenarnya. Tipe 1, tipe 2, tipe lain, sama diabetes gestasional. Kalau tipe 1 itu apa? Artinya insulin dependent diabetes mellitus. Jadi dia terjadi biasanya pada anak-anak. Kenapa? Karena terjadi defek atau kerusakan pada sel beta pankreas. Biasanya penyebabnya karena autoimun. Tapi kalau yang tipe 2 itu biasanya terjadi pada orang tua, pada older adult, pada yang sudah dewasa ke atas. Kenapa? Karena bisa 2 macam. Karena produksi insulinnya terganggu atau karena tidak sensitif lagi terhadap insulin. Tadi itu penjelasannya. Ya. Kemudian yang tipe ketiga adalah tipe lainnya. Ini ada macam-macam, ada seperti onset diabetes of the youth dan seterusnya. Tipe lain pokoknya ya. Yang terakhir adalah diabetes gestasional. Apa itu? Yang terjadi karena gestasional diabetes karena kehamilan. Ini saya lewati saja. Ini komplikasinya ada akut, ada kronis. Ya. Sebenarnya sebelum seseorang didiagnosis diabetes itu perubahan makrovaskularnya itu sudah terjadi. Ya, pembuluh darah sudah mengalami gangguan. Terapinya yang pertama adalah insulin. Ya, insulin ini dibagi menjadi sama ya. Insulin sifatnya adalah dia anabolik ya. Dia mempengaruhi metabolisme karbohidrat, dia menekan gluconeogenesis, dia menekan glikogenosis, dia meningkatkan sintesis glikogen. Berarti dia mengubah bentuknya dari glukosa menjadi glikogen. Dia menghambat pemecahan glikogen menjadi glukosa. Dia menurunkan gluconeogenesis. Ini artinya apa? Neo artinya apa? Neo artinya baru. Jadi dia menurunkan pembentukan glukosa dari material yang bukan gula. Oke ya? Oke. Terus kalau ikut metabolisme dia akan meningkatkan sintesis lemak, glukosisnya turun dan seterusnya. Ya, ini juga ada sendiri. Jadi yang penting di sini adalah seseorang dikatakan sensitif atau tidak itu tergantung dari ini semua secara molekuler ya, tergantung dari yang namanya insulin reseptor substrat. Karena kalau ini IRS diekspresikan, dia akan merangsang pertumbuhan sel. Dia juga akan merangsang pembentukan glut untuk digeser ke atas, sehingga jika ada gula yang di dalam darah dia akan masuk ke dalam sel. Yang itu IRS. Klinikalisnya ya bisa dibaca sendiri ya. Jadi untuk apa penggunaan klinis dari insulin itu? Ya, bisa untuk pasien yang mengalami diabetes ketoasidosis. Apa ini? Apa yang namanya diabetik ketoasidosis ini? Penyakit apa itu? Penyakit apa itu? Diabetik ketoasidosis yang gejalanya adalah kusmaul. Tahu nggak kusmaul? Kenapa cepat dan dalam seperti bau seperti apa? Seperti buah anggur. Seperti bau buah. Kenapa? Karena terjadi pemecahan lemak. Terbentuk badan keton yang menyebabkan dia ada bau khas ya pada pasien yang mengalami diabetes ketoasidosis. Jadi artinya
ketonnya, lemaknya dibongkar. Kenapa? Karena gulanya nggak bisa masuk, maka tubuh akan menggunakan cadangan gula di dalam tubuh. Tapi kalau gulanya habis, kalau gula dibongkar sudah habis di dalam tubuh, dia akan yang kedua yang digunakan apa? Lemak. Lemak itu menyebabkan perut menjadi keton. Ketonnya akan menimbulkan bau gas pada pasien yang mengalami diabetik ketoasidosis. Kenapa kalau beri insulin? Karena kerjanya cepat. Jadi pakai insulin yang kerja cepat. Ya. Nah, macam-macam insulin. Ada insulin yang short acting, intermediate acting, sama long acting. Secara umum pembagiannya ada yang rapid acting, ada yang short acting. Itu ada insulin reguler, ada yang intermediate. Biasanya insulinnya dikombinasi, namanya NPH ya, yaitu neutral protamine hydrol. Ya. Namanya kenapa demikian? Karena di dalamnya mengandung protamin dan zinc. Kedua jenis ini fungsinya adalah untuk melamakan, jadi membuat OA dan DOA-nya menjadi lebih lama, sehingga dikatakan dia adalah insulin intermediate. Jadi onset of action-nya dan duration of action-nya itu agak lama karena dia kombinasi antara protamin dan zinc. Lalu yang insulin analog ini ada yang fast acting dan long acting, karena ini adalah modifikasi dari susunan rantai asam aminonya. Pembagian obatnya ada yang namanya secretagogue ya, secretagogue. Ini artinya apa? Kalau insulin secretagogue ini apa intinya? Artinya apa? Dia menghasilkan produksi insulin. Obatnya apa? Sulfonylurea, peptidin itu golongan tadi metilidin ya. Ada GLP reseptor agonis sama DPP-4 inhibitor. Lalu untuk insulin sensitizer yang tadi ya, dia membuat menjadi sensitif lagi sehingga dia bisa bekerja dengan baik adalah golongan G23 dan thiazolidinediol. Lalu ada golongan lain yaitu alpha glucosidase inhibitor, lalu ada SGLT2 inhibitor. Mekanismenya beda-beda ya. Kalau sulfonylurea dia bekerja di mana? Masuk ke sulfonylurea. Ada first generation, ada second generation, dan ada third generation. Ya ini. Jadi dia menghambat di sini. Ya. Jadi bukan menghambat, dia justru meningkatkan, dia agonis ya. Jadi tadi kan sudah belajar insulin bagaimana kerjanya. Kalau ada gula masuk, maka dia akan mengaktifkan mitokondria, kemudian terjadi penutupan kanal kalsium. Jadi kalau sulfonylurea dia bekerja adalah menutup kanal kalsium sehingga menyebabkan terjadinya depolarisasi, lalu kalsiumnya akan masuk dan kemudian vesikel yang berisi insulin akan menempel fusi pada membrana sel lalu dia akan keluar. Ya, itu mekanisme kerja sulfonylurea. Jadi ini mekanismenya. Nanti kalau ujian ini yang ditulis, ya. Ini mekanismenya kan. Jadi intinya insulin itu akan berdekatan dengan ini, bind to ATP dependent kalium channel. Ya, sehingga terjadi depolarisasi, lalu kemudian kanal kalsiumnya terbuka, lalu kalsiumnya masuk, karena kalsiumnya masuk, maka dia akan menggeser vesikel yang berisi insulin akan keluar. Ya, jadi fungsi dari sulfonylurea itu adalah untuk mengeluarkan insulin. Supaya apa? Supaya gulanya bisa masuk melalui tadi reseptor, melalui apa? Pintu tadi glut 2 atau 4. Ya. Penggunaannya adalah ya untuk pasien yang DM ya, bisa juga untuk golongan klorpropamid ini dia bekerja untuk pasien diabetes insipidus ya, ya. Apa yang namanya weight gain? Kenapa kok weight gain? Kenapa kok meningkat berat badannya? Karena dia kerjanya lama, ya, durasinya lama. Jadi dia menimbulkan berat. Karena kan gulanya masuk, gulanya disimpan di dalam tubuh sehingga terjadi peningkatan berat badan. Efek sampingnya apa? Berarti hati-hati adalah hipoglikemi karena dia bekerjanya cukup lama. Beda dengan yang kedua, yaitu golongan metilidin. Contohnya adalah replagilin dan nategilin. Kenapa ini kok
inkretin. Inkretin ini adalah suatu hormon yang ada di dalam saluran cerna. Prinsipnya adalah jika inkretin ini, jadi gini, kalau kita makan, inkretinnya akan keluar, lalu dia akan menempel pada reseptor yang berbeda. Kalau tadi kan reseptornya kan ada reseptor yang reseptor insulin ya, tapi kalau ini adalah dia reseptor GLP-1, dia berbeda. Ya, dia berbeda. Reseptor GLP-1. Nah, jadi dia akan keluar kalau ada gula. Tapi kalau dia tidak ada gula, maka dia tidak akan keluar. Jadi kalau demikian, maka resiko hipoglikemianya akan menjadi lebih rendah. Selain itu, efek bagusnya adalah dia bisa menekan dia bekerja di hipotalamus, dia juga ke hipotalamus, dia menekan pusat laparnya. Dia artinya membuat orang itu tidak cepat merasa lapar. Itu efek di otak. Selain itu, dia juga bekerja di lambung. Dia akan memperlama pengosongan lambung karena dia berinteraksi dengan reseptor GLP pada sistem saraf otonom yang ada di saluran cerna. Jadi itu keunggulan dari obat ini, GLP. Jadi seseorang yang mau kurus biasanya pakai obat ini lagi booming nih sekarang. Harganya mahal ya. Sekali suntik itu 2,5 juta. Namanya banyak ya ini. Nah ini kerjanya ya. Jadi ketika ada makanan masuk ke dalam saluran cerna, maka akan terjadi pengeluaran yang namanya inkretin. Inkretinnya akan bekerja di ini karena gambarnya pankreas, dia bekerja di pankreas, dia bekerja di sel beta dan juga sel alfa, sehingga dia akan memicu pengeluaran insulin. Kalau ada sel alfa, dia akan menekan pengeluaran dari glukagon sehingga glukagonnya turun, insulinnya naik, glukosa aktifnya naik, dan hepatit glukosa aktifnya turun. Seperti itu. Ya. Jadi dia akan keluar kalau ada makanan. Kalau ada makanan dia tidak akan keluar. Dan itu keunggulannya dari GLP karena mirip seperti inkretin juga. Lalu ini fungsi yang sudah saya jelaskan. Dia akan menurunkan appetite. Dia bekerja di hipotalamus di brain, di otak, sehingga GLP-1 ini dia akan menurunkan nafsu makan. Dia juga bekerja di pankreas, jelas ya, akan makan insulin lalu ada makanan. Lalu dia juga menurunkan pengosongan asam lambung. Berarti membantu mengurangi penyerapan dari gula, sehingga kadar gula darah pada akhirnya dia akan turun. Oke, ini contoh obatnya ya. Nah, DPP-4 inhibitor ini adalah gliptin ya, sitagliptin dan segala macam. Sebenarnya sama dengan GLP-1, tetapi inkretin ini itu sifatnya dia dihancurkan oleh yang namanya DPP-4, enzim DPP-4. Jadi inkretin ini cepat dihancurkan oleh DPP-4. Jadi kalau misalkan diberikan DPP-4 inhibitor, otomatis kan enzimnya dihambat, sehingga inkretinnya akan tetap ada, sehingga dia akan bekerja dengan baik. Itu intinya. Mekanismenya hampir sama dengan GLP-1, tetapi dia menghambat enzim yang menghancurkan inkretin. Itu prinsip. Ya, jadi efek akhirnya sama. Dia akan memperlama pengosongan asam lambung, dia akan menekan pusat makan di otak sehingga tidak mudah lapar. Dia juga akan mengekspresikan insulin jika ada gula. Sama prinsip. Bedanya target kerjanya beda. Kalau tadi menyerupai hormon inkretin yang GLP-1, tapi kalau DPP-4 inhibitor dia menghambat enzim yang menghancurkan inkretin. Paham maksudnya di sini? Oke. Lalu kemudian insulin sensitizer, ya namanya adalah metformin. Metformin ini sebenarnya untuk orang yang diabetes, metformin ini adalah drug of choice pertama, karena efek hipoglikemia rendah. Dan dia bisa punya fungsi adalah insulin sensitizer. Prinsip utamanya dia adalah mencegah terjadinya gluconeogenesis itu. Ya, dengan berbagai macam enzim lain. Tetapi efek sampingnya adalah
Dan seringkali karena latih asidosis pasiennya mengeluh mual dan mual muntah ya, kan sama. Dan juga mengalami malabsorpsi dari vitamin B12 sehingga pasien cenderung mengalami anemia megaloblastik. Ya, mekanismenya study understood, tapi dia menghambat inhibisi dari hepatic glucose production. Ya, dia menghambat gluconeogenesis. Salah satu mekanismenya. Kalau keasolidinion ini dia bekerja pada reseptor berbeda. Dia bekerja pada reseptor PPAR gamma. Ya. Reseptor PPAR gamma ini lokasinya ada di dalam sel. Ya, sehingga karena dia berada di dalam sel dan targetnya adalah sel adiposa, maka kerjanya cukup lama. Ya, kerjanya lebih lama daripada metformin, dia butuh waktu. Itu intinya. Tapi sama mekanismenya. Dia akan menentukan sensi insulin dan seterusnya. Ya, ini jadi bekerjanya pada adiponektin ini. Ya, jadi dia meningkatkan adiponektin sehingga dia bisa menurunkan inflamasi. Tadi ya mekanisme kenapa terjadi resistensi karena inflamasi. Akibatnya meningkatnya sensitivitas dari insulin juga. Ini contoh obatnya. Golongan lagi yaitu alpha glucosidase inhibitor. Ini contohnya adalah karbose ya, yang terkenal. Apa fungsinya ini adalah dia tidak merangsang pankreas, tetapi dia bekerjanya adalah menghambat absorpsi glukosa di bilik khusus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah glukosanya itu tidak bisa dipecah karena enzim yang memecah glukosa itu dihambat oleh obat ini, namanya alpha glucosidase inhibitor. Berarti dia menghambat alpha glucosidase, dia menghambat enzim alpha glucosidase. Apa fungsinya? Fungsinya adalah dia adalah untuk memecah glukosa, memecah karbohidrat kompleks diubah menjadi glukosa. Jadi memecah karbohidrat yang kompleks menjadi molekul gula sederhana supaya mudah diserap. Ya, jadi mekanisme dasarnya adalah enzim ini itu dia tujuannya adalah memecah karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana yaitu glukosa. Karena enzim ini dihambat, otomatis karbohidrat kompleksnya tetap ada di dalam usus, tidak bisa diserap, sehingga tidak terjadi lonjakan gula di dalam darah. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi karena karbohidrat kompleks ini tidak bisa dipecah, maka dia di usus kan ada mikroba. Yang pecah siapa? Mikrobanya. Sehingga efek sampingnya adalah karena glukosa dipecah, maka dia akan menghasilkan biasanya CO2 dan seterusnya ya. Sehingga efek sampingnya adalah sering kembung. Karena bloating, embung. Karena apa? Karena yang memecah adalah bakteri tadi, bakteri usus kita. Ya, itu. Jadi efek sampingnya adalah sering kembung. Menurunkan absorpsi intestinal dari glukosa dengan menghambat aksi dari enzim alpha glucosidase pada epitel saluran cerna. Ya. Efek sampingnya adalah intoleransi, ya, insulin gluten, ya, dan flatulence. Kenapa? Karena tadi itu, karena dia nggak bisa dipecah, otomatis yang menggunakan adalah bakteri usus. Dia akan dipecah lalu menimbulkan gas. Gasnya itu yang menimbulkan sering. Terakhir ini adalah SGLT2 inhibitor. Jadi gini prinsipnya. SGLT2 inhibitor ini ada di ginjal. Fungsinya apa? Fungsinya adalah dia akan menginduksi ekspresi transporter untuk menyerap kembali glukosa masuk ke dalam darah. Jadi kalau diberikan hambatan pada SGLT2 inhibitor, maka tidak ada transporter yang dibentuk sehingga gula akan keluar dari ginjal melalui apa berarti? Melalui urin. Itu prinsipnya. Karena dia keluar melalui urin, maka efek sampingnya kira-kira apa? Resiko terjadinya infeksi saluran kemih akan tinggi. Kenapa? Karena di saluran kemihnya itu banyak sekali gula. Itu gampang. Selesai.
sampai jam berapa? 12. Sampai jam berapa tadi saya? 11.50. 40. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Yang tadi jelaskan mekanisme obat SGLT2 inhibitor. Ya kan, ini kan dok. Berarti kan jawabannya adalah gula yang berarti dia fungsinya untuk merangsang gula yang ada di ginjal itu dikeluarkan melalui urin, gitu ya. aja. Jadi prinsipnya SGLT2 inhibitor ini kan adalah sodium glucose transporter. Namanya adalah sodium glucose co-transporter. Jadi dia itu mengganti, intinya dia itu akan mengeluarkan Na dan memasukkan gula masuk ke dalam urin. Ya. Kembali lagi ke peredaran darahnya. Karena dihambat, otomatis ini kan tidak akan ekspresi, sehingga gulanya tidak akan direabsorpsi, dia akan keluar melalui urin. Terus melalui sistem ini, transporter ini, sodium glucose co-transporter itu. Ada gambarnya mau di sini. Nah, jadi dia bekerjanya adalah di tubulus proksimal di sini ya. Nah ini transporternya ya. Di tubulus proksimal dia bekerjanya di daerah sini. Kalau ada SGLT2 maka 90% glukosa akan direabsorpsi. Ya, itu. Tapi kalau dia dihambat namanya SGLT2 inhibitor maka tidak akan ada proses penyerapan, tidak akan ada proses reabsorpsi glukosa. Ini lumen ya. Coba kalau nyampe sebelum. Oh ini darah. Ya, dia akan masuk. udah aku mau tanya. Tadi pertanyaan yang nomor pertama, jelaskan mekanisme obat golongan sulfonylurea. Kalau dijawabnya untuk merangsang sekresi insulin dan meningkatkan sensitivitas insulin boleh? Kan intinya kayak gitu. Bukan? Jadi yang dijelaskan kalau mekanisme kerja berarti kan bagaimana dia menyebabkan. Berarti dia harus jadi berikatan. di mana dia bekerjanya di? Ya itu jawabannya. Iya, kalau menurunkan gula itu kan indikasinya, bukan mekanisme kerjanya. Nah, kapan insulin digunakan? Itu biasanya digunakan pada kondisi emergensi. Biasanya. Tapi tidak hanya itu. Contoh pada ibu hamil harus menggunakan insulin biasanya. Kenapa? Karena ada resiko. Kenapa kok ibu hamil harus menggunakan insulin? Kira-kira. Gampang-gampang aja. Karena dia kan mengonsumsi. Karena ada resiko terjadinya cacat pada janin kalau menggunakan obat-obat yang tadi ada resiko. Jadi sebaiknya menggunakan insulin. Karena kan insulin dibuat kan menyerupai insulin manusia. Kan gitu kan. Ada indikasinya ada di slide saya yang lama sekali yang tidak aku gunakan. Stella. Ini penting banget. Kamu nyatet semua. Oh iya. Tapi udah selesai sih, tinggal dokter Irwin doang.
pasti digunakan untuk pasien diabetes tipe 1. Kenapa kira-kira? Kenapa pasien diabetes tipe 1 harus menggunakan insulin? Ya, Karena dia kan tipe 1 kan sebabnya apa? retensi. Kerusakan pankreas. Berarti mau nggak mau kan harus pakai insulin dari luar untuk memasukkan gula ke dalam sel. Kan kalau Anda menggunakan obat-obat yang merangsang produksi insulin, nggak mau pankreasnya rusak kok. Piye caranya? Itu maksudnya ya. Jadi indikasi absolutnya adalah diabetes mellitus tipe 1 wajib menggunakan insulin. Tetapi ada juga indikasi relatif. Ya, contohnya adalah dia gagal mencapai targetnya, misalkan target habis 1 usia itu sekian, tapi ternyata dalam 3-6 bulan nggak bisa. Berarti kan obat-obatannya sudah tidak bisa lagi meng-counter hiperglikemianya. Jadi menggunakan insulin. Atau indikasi lain adalah satu frekuensi. Kedua, pada kasus-kasus gawat, misalkan pada diabetes ketoacidosis, ya, itu harus menggunakan insulin. Karena apa? Insulin kerjanya cepat. Pakai yang short acting, ya, jangan pakai yang long acting, pakai yang short acting. Atau pada penggunaan steroid, penggunaan terapi steroid dosis tinggi yang glukosanya yang mengakibatkan glukosanya tidak terkontrol, itu menggunakan insulin. Atau pada pasien-pasien pada kasus-kasus parah, misalkan infeksi, sepsis, TB, berat badan turun lebih dari 10%, KAD, BOM, dan malah. Ini kan kegawat darurat diabetes. Sudah dijelaskan nih pasti oleh dosen internal. Apa itu KAD, apa itu BOM, apa itu malah. Ya, jadi biasanya digunakan pada kasus-kasus gawat. Atau pada pasien CKD. Apa CKD itu? Chronic kidney disease. Ya, atau gangguan renal. Pakai insulin. Iya, ini sama Pak. Nah, apa keuntungan meglitinin dibandingkan sulfonylurea? Tadi dia profil farmakokinetiknya itu dia penyerapannya cepat sehingga onset of actionnya itu cepat, tetapi dia di metabolismenya itu adalah cepat juga sehingga tidak selama sulfonylurea. Seperti maksudnya. Kalau sulfonylurea itu metabolismenya itu lama, jadi kemampuan dia untuk jadi dia di metabolisme oleh hepar itu cukup lama. Jadi T setengahnya panjang. Akibatnya apa? Duration of actionnya akan menjadi lebih panjang, sehingga resiko mengalami hipoglikemia itu rendah. Tinggi. Kenapa? Karena dia bekerjanya lama. Karena dia di metabolisme. Di metabolisme artinya kan dia dihancurkannya lama. Jadi kerjanya lama. Resiko hipoglikemianya tinggi. Tapi kalau ini di metabolismenya cepat, sehingga resiko hipoglikemianya lebih rendah dibanding dengan golongan sulfonylurea. Jadi dia profil farmakokinetiknya lebih bagus. Absorpsi dan distribusinya lebih baik. Jadi absorpsinya cepat, metabolisme juga lebih cepat. Iya, itu yang kata kunci. Resiko hipoglikemianya lebih kecil dibandingkan sulfonylurea. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Sudah lapar? Ini waktunya jam istirahat ya? Ada lagi? Any question? Sudah. Ya, silakan. Dia bekerja pada reseptor PMN gamma. Iya, saya berarti ada bingung. Dia bekerja pada Jadi gini, TZD, triacylidinium, dia itu bekerja pada PPN gamma. Jadi dia bekerjanya berbeda. Sama seperti GLP, dia bekerja pada reseptor GLP. Kalau tadi insulin itu dia bekerja pada reseptor insulin. Nah, TZD itu lokasi reseptornya ada di
di sel lemak karena dia bekerja itu dia meningkatkan yang namanya adiponektin, itu adalah good guy. Dia bisa menurunkan inflamasi. Karena inflamasinya menurun, otomatis sensitivitas dari insulinnya itu akan meningkat. Sehingga dia dikatakan sebagai insulin sensitizer. Iya, sudah Pak Hafiz. PPAR gamma. Cari di Google pasti ada PPAR gamma. PPAR. PPAR gamma. PPAR. Iya. Boleh. Ya, kerja dengan satu VIP gitu nggak apa-apa, Mas. Ya. Hah? Jadi ada tanya aku tuh. Saya jelaskan semua ya. Ya, soalnya nggak akan keluar dari situ. Soalnya tidak akan jauh dari situ. Salah satu dari Ya. Ya, tujuan saya membantu kalian ya, supaya yang bagus. Kok banyak sekali kalau yang nggak lulus, kenapa? Susah. SKS-nya banyak ya? 7. Hah? 7 ya.